Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Rinaldi dengan NIM D1B0180061. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengenalan inovasi teknologi di bidang pertanian, khususnya pada sektor perkebunan. Nah, sebelum kita masuk inovasi teknologi pertanian, khususnya pada sektor perkebunan, kita perlu mengetahui apa itu teknologi, apa itu inovasi teknologi. Nah, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Sedangkan inovasi teknologi adalah sesuatu yang baru atau merupakan perbaikan penting baik berupa produk, sarana, maupun servis. Apa itu inovasi? Perkataan inovasi sangat berkaitan dengan pembuat perubahan atau change maker. Karena change maker adalah mereka yang membawa inovasi. Oleh karena itu, penting untuk Anda memahami apa itu inovasi untuk menjadi pembuat perubahan atau change maker. Inovasi selalu ditafsir sebagai teknologi yang mana idealnya kurang tepat. Inovasi adalah pembaharuan, sama dengan mewujudkan hal yang baru atau membuat pembaharuan dengan sesuatu yang sudah ada. Inovasi tidak akan wujud dengan sendirinya. Inovasi wujud seiring dengan munculnya masalah. Maksudnya, inovasi merupakan penyelesaian dari masalah yang ada. Mudah bukan? Ingat, inovasi adalah pembaharuan. Setelah kita mengetahui apa itu teknologi inovasi, apa itu inovasi teknologi, kita lanjut membahas salah satu inovasi teknologi di bidang pertanian, khususnya pada sektor tanaman perkebunan. Nah, kali ini saya akan membahas tentang inovasi teknologi pada sektor perkebunan. Ada banyak sekali inovasi-inovasi dari sektor perkebunan. Saya akan membahas salah satu inovasi teknologi sektor perkebunan, yaitu pada komoditas tanaman kopi. Ada banyak sekali varietas kopi di Indonesia, contohnya seperti kopi Arabica, kopi Robusta, serta kopi Liberica. Nah, kali ini saya akan membahas pada varietas kopi Robusta. Komoditas pertanian berwarna hitam kecil ini adalah bahan penghasil minuman yang sedang populer belakangan ini. Beberapa jenis kopi di Indonesia, sebagaimana dikenal, dibedakan menjadi 4 jenis utama, yaitu Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Kopi Arabica dan Robusta adalah 2 jenis kopi yang jamak ditemui di Indonesia. Yang pertama kita bahas adalah kopi Arabica. Kopi Arabica awalnya berasal dari negara Ethiopia. Kopi yang berasal dari Ethiopia tersebut menjadi komoditi penting di semenanjung Arab dan Eropa. Kemudian oleh botanis Swedia digolongkan menjadi varian Arabica karena berasal dari semenanjung Arab. Kopi Arabica merupakan jenis kopi pertama yang ditemukan dan dibudidayakan oleh manusia hingga sekarang. Tanaman kopi jenis ini membutuhkan waktu 9 bulan untuk berbunga dan berbuah. Kopi Arabica tumbuh di ketinggian 700 sampai 1700 mdpl atau di atas permukaan laut dengan suhu 16 sampai 20 derajat Celcius. Jadi buah kopi Arabica kualitas bijinya jauh lebih baik dari kopi Liberica dan Robusta. Dan juga kopi jenis Arabica terkenal nikmat dan memiliki aroma yang sedap dan kuat. Kopi Arabica saat ini telah menguasai sebagian besar kopi dunia dan harganya jauh lebih tinggi daripada kopi jenis lainnya. Di Indonesia sendiri, kita dapat menemukan jenis kopi Arabica ini dari mulai Aceh sampai di Papua. Ini adalah salah satu tempat penghasil kopi Arabica terbaik di dunia. Kalian pasti akrab bukan dengan kopi Gayo khas Aceh yang namanya sudah mendunia? Gayo sudah menjadi daerah penghasil kopi sejak tahun 1908. Biji kopi yang dihasilkan di daerah ini punya aroma dan kenikmatan yang khas. Di tahun 2010, International Conference on Coffee Science
mengakui kalau kopi Gayo merupakan kopi Arabica terbaik nomor 1 di dunia. Keren banget kan? Nah, untuk yang satu ini kamu pasti tahu, yaitu kopi Robusta. Nama Robusta diambil dari kata robust, istilah dalam bahasa Inggris yang artinya kuat. Kopi Robusta awalnya ditemukan di negara Kongo. Jenis kopi ini dapat tumbuh baik di ketinggian 400-700 mdpl di atas permukaan laut dengan suhu 21-24 derajat Celcius. Umumnya, jenis kopi ini memerlukan waktu 10-11 bulan untuk proses pembuahan dari bunga hingga menjadi buah. Penghasil kopi terbesar di Indonesia adalah Sumatera Selatan. Menurut data Kementerian Pertanian, produksi kopi di provinsi ini mencapai 184.168 ton dan semuanya merupakan jenis Robusta. Sementara penghasil kopi terbesar kedua adalah Lampung dengan produksi mencapai 106.746 ton. Kalau jenis yang satu ini sangatlah asing di telinga kamu dan jarang kita temui di pasaran, yaitu kopi Liberica. Kopi Liberica berasal dari Liberia, Afrika Barat. Budidaya kopi Liberica tumbuh baik di daerah tropis dataran rendah dengan ketinggian 400 hingga 600 meter dari permukaan laut. Namun tetap bisa tumbuh dan berbuah hingga ketinggian 1200 meter. Suhu ideal pertumbuhannya ada pada kisaran 27 hingga 30 derajat Celcius dengan curah hujan 1.500 hingga 2.500 mm per tahun. Kopi Liberica yang pernah didatangkan ke Indonesia yaitu bervarietas Ardoniana dan Durvai. Di Indonesia sendiri, kopi jenis ini bisa ditemukan di daerah Jambi dan Bengkulu. Di Jambi, produsen Liberica terkonsentrasi di wilayah Tanjung Jabung. Kopi Liberica asal Indonesia banyak disukai oleh konsumen di Malaysia, sehingga sebagian besar kopi jenis ini diekspor ke Malaysia dan sisanya diperdagangkan secara lokal. Kemudian untuk kopi jenis ini mungkin baru kamu ketahui, yaitu kopi Excelsa. Kopi Excelsa berasal dari Afrika Barat. Pertama kali jenis kopi ini ditemukan di dekat Danau Chad. Kopi jenis Excelsa ini sendiri sangat cocok dibudidayakan di daerah dataran rendah yang basah dan juga dapat ditanam di areal lahan gambut. Di Indonesia sendiri, kopi berjenis Excelsa mudah ditemui di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, karena topografi lahan di daerah sana sangat mendukung untuk ditanami kopi berjenis Excelsa ini. Di Indonesia, kopi Excelsa bisa ditemukan di perkebunan kopi dataran rendah seperti Jambi dan Kepulauan Riau. Kopi Excelsa cocok dikembangkan pada ketinggian lahan mulai 0 hingga 750 meter di atas permukaan laut. Idealnya ditanam di daerah beriklim tropis dengan curah hujan sedang. Itu tadi adalah beberapa jenis varian kopi yang telah kamu ketahui. Bicara tentang kopi, Indonesia memiliki beberapa daerah penghasil kopi dan kopi terenak di dunia, yaitu kopi Arabica Gayo Sumatera, kopi Arabica Kintamani Bali, kopi Arabica Toraja, kopi Arabica Java Ijen Raung Jawa Timur, kopi Liberica Rangsang Meranti Riau, serta kopi Arabica Flores Bajawa. Dan terakhir adalah kopi terbaik dan termahal di dunia, yaitu kopi luwak. Itu tadi merupakan beberapa varian kopi dan kopi terbaik di dunia. Ternyata negara kita merupakan penghasil kopi terbanyak kedua di dunia setelah Brasil, serta penghasil kopi terbaik di dunia. Pada varietas kopi Arabica, di sini inovasinya adalah kopi minim kafein. Seperti yang kita ketahui, kopi banyak mengandung kafein yang dapat menimbulkan efek samping seperti peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan aliran ke otot. Nah, inovasi kopi minim kafein ini menggunakan teknologi dekafeinisasi yang mampu menurunkan kadar kafein hingga 1%. Kopi Robusta rata-rata mengandung kafein sebanyak 2-2,3% kafein. Dekafeinisasi kopi dilakukan dengan ekstraksi batch dengan analisis jumlah kafein yang terinteraksi dilakukan dengan metode iodimetri.
Penyuluh adalah orang yang akan mendengarkan keluh kesah petani dan memberikan solusi agar permasalahan ini tak terulang kembali. Ya, beliau adalah sahabat petani dan pendengar yang baik yang merupakan uji coba inovasi teknologi serta media interaksi antara peneliti, penyuluh, dan petani untuk berdiskusi dan mencari solusi inovatif. Beliau harus bersahabat dengan petani dan terus memberi bimbingan inovatif serta motivasi kepada petani agar petani yang tidak tahu menjadi tahu dan tidak mau menjadi mau.